Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Tas dalam pembelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas mengenai mobilitas sosial. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker. Kedua, jaga jarak. Dan yang ketiga adalah sering cuci tangan menggunakan sabun. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah bermimpi ingin menjadi seorang dokter, polisi, pengusaha, ataupun guru? Jika iya, bagaimana cara kalian untuk mewujudkan mimpi kalian itu? Caranya kalian harus giat belajar. Lalu kalian lulus SMP, selanjutnya SMA, dan kuliah jurusan yang kalian inginkan. Bisa ya? Asal kalian tetap teguh dengan keinginan kalian dan selalu berdoa. Nah, dari uraian yang Ibu sebutkan tadi, itu adalah salah satu contoh bentuk dari mobilitas sosial. Untuk lebih pahamnya, yuk kita bahas. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok ke status sosial lain dalam masyarakat. Perpindahannya bisa ke atas, ke bawah, ataupun sederajat. Nah, dari contoh yang Ibu sebutkan di awal, ayo, ada yang tahu itu perpindahan ke atas, ke bawah, ataupun sederajat? Benar sekali, ke atas. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada dua. Yang pertama itu adalah mobilitas sosial vertikal, lalu yang kedua mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang ataupun kelompok ke status sosial yang lain yang tidak sederajat dari sebelumnya. Jadi, bisa ke atas atau bisa disebut social climbing ataupun ke bawah atau bisa disebut social sinking. Contoh dari social climbing, misalnya seseorang yang dulu sebagai pelajar sekarang sudah bekerja. Jadi, ada peningkatan dari yang sebelumnya pelajar menjadi pekerja. Sedangkan contoh dari social sinking, misalnya seseorang pekerja yang ketahuan korupsi dipecat dari pekerjaannya lalu dipenjara. Jadi, dari contoh itu ada penurunan dari seorang pekerja menjadi pengangguran lalu dipenjara. Nah, kalau mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial yang dialami oleh seseorang ataupun kelompok yang tidak akan mengubah derajat status sosialnya atau akan tetap sejajar dari sebelumnya. Contohnya, seorang dokter yang bekerja di rumah sakit di Bandung, dia harus pindah di rumah sakit yang ada di Jakarta. Dari contoh itu, tidak ada penurunan derajat, tetapi hanya pindah dokter yang bekerja di rumah sakit Bandung ke Jakarta. Sampai di sini paham ya perbedaan antara bentuk mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Untuk mengetahui apakah kalian benar-benar paham dari penjelasan Ibu barusan, Ibu akan memberikan kalian tugas. Caranya, kalian screenshot halaman ini. Setelah itu, kalian kerjakan dan kalian kirimkan ke link yang tercantum. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, jika ada yang tidak dipahami ataupun ada yang ingin ditanya kepada Ibu, bisa langsung hubungi Ibu ya. Sampai ketemu lagi anak-anak. Bye!